Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterima daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini menceritakan kepada kita tentang beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keistimewaan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'tiyat ummati fi Ramadan khamsu khisalin ma lam tu'taha qaumun qablahum." Umatku diberikan 5 keistimewaan, yang mana 5 keistimewaan ini diberikan hanya di bulan Ramadan, dan 5 keistimewaan ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat ini. Ini merupakan kabar gembira bagi kita. Semoga kita bisa melazimi dan kita bisa bersemangat menjalani ibadah kita di bulan yang penuh barakah ini. Yang pertama, Rasul menyebutkan khulufu fal sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bahwa mulut orang yang berpuasa, Rasul menyebutkan, lebih harum, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan baunya minyak kasturi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tatkala mereka mencoba memahami hadis ini, kemudian dengan perintah Rasul yang memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, maka kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata lebih banyak bersiwak di siang hari di bulan Ramadan dibandingkan hari-hari sebelum bulan Ramadan. Umar bin Khattab memperbanyak siwak. Kemudian para ulama yang lain menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab memperbanyak siwak karena dia tidak khawatir ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya berupa sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Matan Taqrib Al-Ghaib wa Taqrib atau disebut Matan Al-Syuja', di sana disebutkan bahwasanya makruh hukumnya seseorang bersiwak di siang hari Ramadan. Ini merupakan bentuk ikhtiar. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita tidak merasa khawatir dengan hal-hal yang membatalkan puasa, maka hendaknya kita bersiwak setiap kali sholat, sebagaimana yang Rasul sabdakan, yang Rasul inginkan daripada kita, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Ala kulli hal, apakah kita bersiwak ataupun tidak di bulan Ramadan, tentu bau mulut kita di siang hari Rasul menyebutkan lebih baik di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul menyebutkan wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yusbihu. Seluruh malaikat memohon ampun kepada Allah untuk seluruh mereka yang berpuasa min bidayatil yaum hatta yusbihu, dari mulainya hari sampai mereka berbuka. Para ulama menyebutkan hendaknya bagi
seorang hamba di saat malaikat-malaikat Allah memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, hendaknya mereka menghindarkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan fahsyah, perbuatan yang di situ akan mengurangi pahala puasa di saat malaikat-malaikat Allah memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, Rasul menyebutkan wa yuzayyinullahu jannatahu kulla yawmin. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari. Para ulama menyebutkan apa makna yuzayyinullahu jannatahu kulla yawmin. Allah mempersiapkan surga, disiapkan dengan sebegitu indah untuk menyambut kedatangan kita hamba-hamba. Fayaqul, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, yushiku ibadiyas salihun yulquna al-ma'unah wal adab wa yusiru. Sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh, yang mana mereka di dunia terbebani dengan masalah, yang mana mereka di dunia diuji dengan berbagai macam penderitaan. Sebagaimana kita pahami, dunia adalah nerakanya bagi orang-orang yang beriman, surganya bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang beriman, maka dunia tidak lain adalah sesuatu yang menjadikan dirinya akan teruji, menjadikan dirinya terbebani dengan berbagai macam penderitaan dunia. Rasul menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, yulqunahum al-maunah wal adab wa yasiru ilaik. Mereka yang di dunia terbebani dengan berbagai macam musibah dan masalah, bahkan hati mereka selalu bersedih. Sebagaimana hari ini kita dihadapkan dengan musibah besar, yaitu musibah virus COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhir. Kita berharap kepada Allah semoga wabah ini segera berhenti, dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada surga, wa yusiru ilaik. Sebentar lagi hamba-hambaku akan mendatangi. Maka Allah mempersiapkan surga untuk menyambut kedatangan kita. Kemudian yang keempat, Rasul menyebutkan wa yusaffadu fihi maradatul jin. Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu seluruh jin, tentunya jin-jin jahat. Ba'dhum yaqul, sebagian ulama mengatakan makna dibelenggunya jin ini adalah najas. Sebagian lagi mengatakan makna dibelenggunya jin ini adalah hakiki. Sehingga Rasul membuka kalimat berikutnya, fala yakhlusuna ila makana yakhlusuna fi baiti. Maka para jin itu dia tidak bebas melakukan berbagai macam tipu daya kepada anak cucu Adam, terutama mereka yang beriman, yang menjalankan ibadah siang di siangnya, ibadah qiyam di malamnya. Mereka tidak bebas sebagaimana di bulan-bulan sebelum Ramadan. Maka ini merupakan bentuk keistimewaan kepada kita, di mana kita akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, dan kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat. Maka kesempatan ini hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai mudah bagi kami yang menyampaikan Assalamualaikum dan bagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yughfaru lahum akhirul lail. Wa yughfaru lahum akhirul lailatin. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Rasul mengatakan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap akhir malam. Setiap akhir malam mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar yang hanya satu kali di bulan Ramadan?" Rasul mengatakan, "La, bukan." Maknanya adalah seseorang hamba Allah yang beriman, di saat siang hari dia berpuasa, di siang hari dia beramal, di siang hari dia tilawah Al-Quran, di siang hari dia mencari keberkahan Ramadan, kemudian di malam harinya dia qiyam. Maka setiap akhir malam Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Sehingga Rasul mengatakan walakinnal 'amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu.
seseorang itu akan diberikan balasan pahala di saat dia telah selesai melakukan satu amalan. Maka bergembiralah Bapak Ibu sekalian rahimahumullah dengan hadis yang Rasul sampaikan ini kepada kita, bahwa setiap akhir malam Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Sedikit kita sampaikan mengenai hadis ini. Hadis ini sebagian ulama mengatakan derajat hadisnya dhaif. Karena dalam hadis ini ada Hisham bin Ziyad yang oleh Al-Bazzar mengatakan bahwa wa huwa laysa bil-qawi, dia itu bukan orang yang kuat hafalannya. Sehingga Al-Arnaud dan Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dhaif. Apakah boleh kita menjadikan hadis ini sebagai motivasi kita dalam beramal di malam bulan Ramadan dan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini? Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala tatkala ditanya tentang apa saja fadilah-fadilah Ramadan, maka beliau menyebutkan salah satunya adalah hadis ini. 5 fadilah Ramadan yang itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, sedikit tambahan pengetahuan. Apakah kita boleh mengamalkan hadis dhaif? Jawabannya boleh kita mengamalkan hadis dhaif dalam rangka untuk memotivasi kita beramal, selama hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian selama hadis dhaif itu tidak menyebutkan perkara halal dan haram. Kemudian yang ketiga, selama hadis dhaif itu tidak dijadikan sebagai hujjah yang akan menentukan apakah hukuman ini halal atau haram. Kemudian yang keempat, selama hadis dhaif itu hanya dijadikan sebagai motivasi kita beramal. Termasuk di antara hadis dhaif yang hari ini sering diamalkan oleh kaum muslimin dan ini oleh para ulama hadis dikatakan boleh untuk kita amalkan, yaitu hadis doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Dalam kitab sunannya dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang aku tidak komentari. Para ulama sepakat bahwasanya hadis-hadis yang tidak dikomentari dalam kitab Sunan Abi Dawud oleh Abu Dawud sendiri bahwa sahih, maka itu boleh untuk diamalkan. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, maka yang lebih baik bagi kita ketika doa berbuka puasa adalah al-jamu, menggabungkan hadis pertama yaitu zahabal dhama'u wa qalatil qulub wa thabatal ajru 'inda Allah, dengan kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan membaca doa-doa yang lain. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan. Semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan beberapa fadilah, mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersiapkan memasuki surganya yang mulia. Kemudian kita diampuni di setiap akhir malam, dan di akhir Ramadan kita mendapatkan ketakwaan sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.